Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Nah, kali ini kita masuk ke perkuliahan teori peluang ya, mata kuliah teori peluang. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya, peluang bersyarat. Jadi terakhir itu kita sudah masuk ke conditional probability atau peluang bersyarat, atau dan juga masuk ke ini ya, materi independen ya, saling bebas. Jadi materi saling bebas juga sudah kita bahas. Nah, independent event. Nah, ingat ya, sebelumnya yang pernah kita diskusikan bersama di kelas. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman harusnya sudah bisa membedakan ya, kapan sih suatu kejadian itu saling bebas, atau kapan juga dua kejadian itu antara dua kejadian itu saling bebas atau saling lepas gitu ya. Apa perbedaannya, kemudian apa contohnya, kemudian atau kasus-kasus seperti apa. Jadi kalau sebenarnya permasalahannya adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa ketika mengerjakan soal untuk teori peluang ini. Jadi tidak tahu menggunakan formula yang mana, padahal konsepnya itu sama gitu, konsepnya sama, tapi kalau teman-teman review dari awal sekali materi kita, ada banyak sekali kondisi gitu. Oh, kalau misalnya ada berapa cara nih, ada urutan, ada aturan, maka kita pakai menentukan caranya pakai cara ini gitu. Kemudian tapi kalau misalnya tidak ada ketentuan atau apa, pakai cara ini. Jadi banyak sekali kondisi-kondisinya. Oh, kalau ada kejadian kemudian ada urutannya, yang ini harus terjadi dulu, maka kita pakai teorema yang ini gitu. Atau kalau misalnya ternyata dua kejadian ini dia ini nggak ada hubungan sama sekali, waktu pelaksanaannya juga berbeda, maka artinya dia ini, maka kita pakai kondisi yang ini gitu. Jadi itulah yang banyak sekali yang harus teman-teman pahami. Nah, gimana cara memahaminya? Yaitu dengan cara latihan soal gitu ya, dan memahami setiap kata kuncinya. Jadi paling basic yang di awal sekali pernah kita diskusikan, kapan sih pakai permutasi, kapan pakai kombinasi gitu. Kemudian ketika kita mendiskusikan banyaknya cara gitu ya, ada aturan juga, ada additive rule, ada multiplicative rule gitu. Kemudian ada juga peluang bersyarat. Di peluang bersyarat ini juga banyak sekali kondisi-kondisinya. Oh, kalau saling bebas dia seperti apa gitu. Oh, kalau ada beberapa kejadian seperti apa. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Harapannya tadi banyak contoh-contoh yang diberikan di slide ini, di video pembelajaran ini memang tidak saya bahas langsung, beberapa tidak saya bahas langsung, tapi teman-teman bisa baca bukunya dan juga bisa mendiskusikan dan mencari kata kunci dari setiap kasus-kasusnya ya. Nah, jadi kita balik lagi ke materi yang akan disampaikan di video kali ini adalah tentang random variable atau variabel acak atau peubah acak. Nah, jadi variabel acak, peubah acak gitu ya, itu bukanlah, atau variabel random itu bukanlah variabel yang diacak-acak gitu ya. Nah, apa sih definisinya? Kalau kita lihat di sini, definisinya adalah random variable is a function. Nah, jadi ingat lagi nih, oh, function tuh, fungsi tuh apa sih? Fungsi dalam matematika tuh apa? Harus ada apa dan apa, kemudian apa yang terjadi di fungsi itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang mengasosiasikan atau yang memetakan a real number, bilangan real, with dengan each element in the sample space. Jadi fungsi, bayangkan kalau kita punya fungsi itu ada dua daerah gitu ya biasanya. Kemudian ingat-ingat lagi materi tentang fungsi ya, kalkulusnya. Maka di sini ada fungsi. Ini namanya daerah apa? Daerah A, daerah B namanya daerah apa ya? Silahkan, saya tidak mengulangnya di sini, tapi teman-teman bisa buka catatannya lagi ya. Kemudian, nah di sini dikatakan function that associates, yang mengasosiasikan a real number dengan setiap bilangan bulat, setiap elemen di ruang sampel gitu ya. Jadi
dengan setiap elemen di ruang sampel ya. Yang mana berarti yang menjadi domain kalau di sini ya. Kalau ingat lagi gimana cara menentukan yang mana domain? Ya ingat lagi kalau misalnya fungsi itu kaidahnya yang mana? Yang mana yang harus punya pasangan? Yang mana yang boleh nggak punya pasangan ya? Jadi ini masih pertanyaan gitu ya. Silakan teman-teman diskusikan. Jadi yang real number nih kalau di gambar ini yang A atau B. Kemudian each element in the sample space itu yang A atau B. Nah, kemudian ingat juga kita sudah pernah membahas ya tentang sample space atau ruang sampel di awal-awal pertemuan kita. Jadi ruang sampel tuh definisinya apa? Jadi banyak sekali kata kuncinya di sini ya. Yang pertama function. Jadi fungsi, kemudian yang mengasosiasikan real number with each element in the sample space. Ruang sampel juga itu apa? Nah, paling dasar akibatnya apa? Misalkan kita bermain dadu gitu ya. Bermain dadu. Ketika kita lempar satu dadu, maka ruang sampelnya itu sebenarnya kalau kita buat seperti ini ya, ruang sampelnya itu bukanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau satu buah dadu bukan. Tapi ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah ketika kita lemparkan dadu, maka yang keluar adalah juga harusnya dadu. Mata dadu 1 misalkan, mata dadu 2 gitu ya. Dan seterusnya sampailah mata dadu 6. Nah seperti ini. Nah ini ruang sampelnya. Nah kenapa bisa ruang sampel ini menjadi nanti 1, 2 dan seterusnya sampai 6? Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena lah kita bermain di variabel acak. Jadi variabel acak itu misalkan kita punya variabel acak X yang merepresentasikan kemungkinan dadu yang muncul setelah satu kali pelemparan dadu gitu ya. Nah ini balik lagi ke konsep tadi definisinya. Jadi sebenarnya ruang sampel dadu itu apa? Ya mata dadu 1. Kan ruang sampel itu semua kemungkinan yang muncul ya dari suatu kejadian. Maka ketika kita lemparkan dadu, yang keluar adalah dadu, bukan angka 1. Karena angka 1 kita nggak pernah lihat ya, nggak pernah ada bentuknya tuh 1 keluar. Nah tapi 1 itu kan bilangan real. Jadi dia menjadi bilangan real ketika tadi kejadiannya adalah merupakan representasi dari variabel acak. Kemudian di sini example 1 itu 2 balls, ada 2 bola are drawn in succession without replacement, jadi tanpa pengembalian dari sebuah wadah yang memuat 4 bola merah, 3 bola hitam gitu. Jadi bayangkan misalkan kalian ada satu buah wadah, kemudian di wadah itu ada 4 bola hitam kekecilannya dan 3 bola biru misalkan. Nah, kemudian kita diambil 2 bola tanpa pengembalian, without replacement. Nah, maka the possible outcomes and the values y atau y of the random variable y. Jadi ini sudah ada nih pendefinisian random variable y-nya. Makanya nanti jadinya RR, RB, BR, BB gitu ya. Bukan bola. Kalau dia masih sample space, harusnya sample space-nya kalau RR berarti kan gini. Ini pertama ini, kemudian ini. Kemudian yang kedua ini red, kemudian blue. Kemudian yang ketiga blue, ini blue. Nah, karena dia sudah menjadi random variable acak, maka bisa kita petakan menjadi RR, RB gitu ya, BR, BB. Yang RR ini nantinya ketika sudah jadi variabel acak jadinya angka 2. Kemudian RB jadinya angka 1. BR angka 1, BB angka 0. Kenapa? Tadi definisi dari variabel acak ya. Jadi ada real number. Jadi dari yang tadinya adalah kemungkinan di ruang sampel menjadi real number. Real numbernya berapa ya? 2, 1, 1, 0. Jadi kemungkinannya adalah ketika Y-nya adalah banyaknya bola merah gitu ya. Kemungkinan yang terjadi dari variabel acak Y di mana Y adalah banyaknya bola merah yang diambil.
Kemudian di sini ada contoh 2 juga. Jadi stockroom clerk returns 3 safety helmets at random to 3 still male employees who had previously checked them. Oke, jadi ada ini ya, ada tempat untuk mengembalikan helm keselamatan secara acak. Kemudian jika Smith, Jones, and Brown secara berurutan menerima 1 dari 3 topi tersebut, list the sample points for the possible orders of returning the helmets. And jadi didaftarkan sampel poinnya atau anggota sampelnya untuk semua kemungkinan dari urutan tadi mengembalikan helm. And find the value M of the random variable M. Jadi tentukan nilai-nilai M tadi seperti contoh sebelumnya dari ubah acak M yang merepresentasikan banyaknya yang dikembalikan itu benar, cocok gitu. Nah, jadi diminta membuat sama seperti yang example 1 ya. Jadi ada variabel acak M itu didefinisikan seperti yang di soal ini, the number of correct match. Kemudian nanti kemungkinannya apa? Nah, jadi dibuatlah seperti itu. Kemudian di sini ada definisi kedua. Jadi ada discrete, ada continue sebenarnya. Definisi 2 untuk discrete, definisi 3 untuk continue. Nah, kapan dia ruang sampelnya dulu, ruang sampel discrete? Jika ruang sampel memuat atau mengandung a finite number, jadi banyaknya yang berhingga, kemungkinan berhingga dengan banyak elemennya adalah angka-angka or whole numbers, maka dia adalah disebut ruang sampel discrete. Gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke konsep, kalau data discrete itu apa sih? Data yang diperoleh dari hasil menghitung gitu ya, membilang. Nah, sama juga seperti ruang sampel discrete. Jadi ruang sampelnya itu memuat angka-angka yang berhingga dari kemungkinan-kemungkinan atau barisan-barisan dengan banyaknya elemennya adalah sebanyak angkanya, seluruh angka. Nah, variabel acak itu disebut dengan variabel acak discrete jika himpunan dari kemungkinannya adalah countable, dapat dihitung. Tapi kalau continue itu jika ruang sampelnya memuat an infinite number. Jadi kalau tadi finite berhingga, kalau misalnya continue itu infinite number of possibilities equal to the number of point on a line segment. Jadi dari garis gitu ya, rentang biasanya, interval gitu, line segment. Nah, ini disebut ruang sampel continue. Nah, ketika variabel acaknya itu diambil dari nilai yang skalanya kontinu, maka dia juga hasil kontinu. Maka juga disebut dengan ruang variabel acak kontinu gitu ya. Jadi kata kuncinya di situ. Kalau finite dia discrete, kalau infinite dia kontinu. Nah, kalau line segment itu dia kontinu ya. Line segment itu apa sih sebenarnya? Discrete kontinu itu paling gampang membedakannya gini. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini discrete. Yang bulat ya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau 1,5, misalnya di interval 1 sampai 2 gitu. Interval sampai 1 sampai 2 berarti udah continue, line segment makanya. 2 sampai 3 itu continue, 1 sampai 3 itu continue. Waktu itu continue. Nah, intinya kalau discrete itu diperoleh dari hasil membilang. Misalnya berapa banyak mahasiswa, itu discrete karena kita menghitung atau membilang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu. Oke, nah jadi kalau ruang sampelnya discrete, ya udah berarti variabel acaknya juga akan discrete. Begitu juga kalau dia continue. Nah, sekarang kita masuk ke discrete. Contoh, example-nya di sini, in the case of tossing a coin 3 times. Jadi dalam kasus
melemparkan sebuah koin 3 kali, variable X itu representing the number of heads. Jadi variable acak X itu merepresentasikan banyaknya kepala yang muncul, atau gambar misalnya, atau angka gitu, yang mengasumsikan bahwa angka 2 itu peluangnya 3/8. Nah, karena 3 dari 8 itu equally likely sample points result into heads and one tail. Jadi kalau kita lihat tadi kan kita melakukan ini ya, melantunkan koin sebanyak 3 kali. Nah, jadi bayangkan ruang sampelnya apa dulu. Jadi ada 1 koin, kemudian dilantunkan 3 kali. Berarti kan ini biasanya kan angka gambar gitu ya. Kemudian angka gambar, kita buatnya seperti ini dulu ya. Ini angka gambar, ini angka gambar, kemudian angka gambar, ini angka gambar. Maka ada berapa banyak ruang sampelnya? Ada 8 gitu ya. Kalau kita tuliskan berarti kan AAA, kemudian A kita tuliskan di ini ya. Ini kan pertama AAA, kemudian AGG gitu ya, AGA, AGG gitu, dan seterusnya GAA, GAG, GGA, GGG gitu. Nah, sekarang kita lihat tadi banyaknya kepalanya atau yang muncul sebanyak 2 kali, itu berarti adalah 3/8. Nah, jadi ada 3 kali berarti ya, 3 dari 8 kali. Karena 3 dari 8 itu sama saja dengan banyaknya titik yang menghasilkan 2 kepala dan 1 ekor, atau 2 angka 1 gambar. Maka fx, nah itu kita lihat ya, karena variabel acak ini fungsi tadi, maka fx sama dengan px sama dengan x. X nya tadi apa? Number of head. Sehingga f2, ingat kenapa 2? Lihat tadi ya, variabel x itu merepresentasikan banyaknya kepala. Nah, mengasumsikan bahwa 2 kali yang muncul kepala itu adalah peluangnya 3/8, maka F2. Maka peluang X sama dengan 2, peluang bahwa banyaknya yang muncul kepala itu adalah 2 adalah 3/8. Itu cara penulisannya gitu ya. Nah, himpunan dari pasangan terurut X, Fx. Nah, X, Fx, X-nya berarti 2 tadi, 3/8, atau misalnya kita buat ini ya, kita buat gini aja, X-nya 2, maka di sini adalah F2. Itu disebut dengan fungsi peluang. Ini banyak istilahnya ya, yang teman-teman harus ini paham, karena kalau seminar atau sidang itu sering sekali ditanyakan ya. Itu PDF atau CDF misalnya, itu fungsi massa peluang atau PDF gitu, density probability. Nah, ini namanya fungsi peluang. Fx ini namanya fungsi peluang. Salah, ini saya merahkan, ini namanya fungsi peluang ya, atau biasa juga PMF. Nah, kenapa PMF? Nanti ada PDF atau probability distribution. Jadi kalau discrete, nah ini ditekankan baik-baik. Kalau discrete itu PMF, probability mass function, atau fungsi massa peluang. Kenapa? Karena nanti continue berbeda lagi. Nah, ini kemudian definisinya. Nah, the set of ordered pairs XFX tadi itu adalah
fungsi peluang dari variabel acak discrete X jika untuk setiap kemungkinan itu memenuhi 3 aksioma ini ya. Yang pertama, fx-nya harus besar sama dengan 0. Ya, fx-nya besar sama dengan 0 enggak? Betul ya, 3/8. Sigma fx itu sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan baru x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 1, ditambahkan lagi dengan peluang x sama dengan 2, ditambahkan lagi dengan peluang x sama dengan 3, sampailah peluang x sama dengan 8. Maka nanti hasilnya apa? Harus 1. Nah, kemudian yang ketiga, peluang x sama dengan x itu sama dengan fx. Nah, example 3. Nah, a shipment of 20 similar laptop computers. Jadi pemaketan dari 20 komputer atau laptop to a retail outlet contains three that are defective. Jadi ada 3 yang rusak. Jadi dari 20 laptop itu ada 3 yang rusak. If a school makes a random purchase, jadi kalau sekolah buat membeli secara acak of 2 of these computers, jadi dia beli 2, tentukan peluang bahwa distribusi peluang. Nah, ini kalau pertanyaannya probability distribution atau probability function atau probability mass function, berarti bicara tentang discrete ya. Ingat ada 3, probability function, probability mass function, and probability distribution. Tentukan peluang atau distribusi peluang untuk banyaknya yang rusak. Nah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah, saya tidak menjawab ini, tapi tahapannya yang pertama kali harus wajib ada adalah definisikan variabel acaknya. Misal kita paling umum ya, variabel acak x, terus saja x merepresentasi ke x merupakan variabel acak yang merepresentasikan, yang diminta apa? Tentukan peluang, distribusi peluang dari banyaknya rusak, banyaknya komputer yang rusak. Nah, kenapa harus dimulai dari situ? Karena nggak bisa tadi ya. Ingat konsep variabel acak itu dia memetakan apa dengan apa. Nah, sedangkan ruang sampel itu masih hanya semua kemungkinan yang muncul. Nah, harus berubah jadi bilangan real dulu, baru bisa kita kerjakan, baru kita pecahkan kasus ini gitu. Jadi harus definisikan dulu variabel acaknya apa. Gimana cara mendefinisikannya? Berdasarkanlah permintaan kasusnya seperti apa. Misalkan di kasus ini dia minta untuk tentukan distribusi peluang untuk banyaknya yang rusak. Ya sudah, gampangnya adalah kita misalkan variabel acak x itu merupakan variabel acak yang merepresentasikan banyaknya komputer yang rusak. Nah, setelah itu baru masuk ke kasusnya, apa yang diminta. Misalnya, if a school makes a random purchase of 2 of these computers. Jadi ingat dalam misalnya di tokonya itu ada 20 laptop. Kemudian dari 20 itu 3 rusak. Nah, sekarang sekolahnya mau beli 2 aja. Nah, kan mungkin aja yang dibelinya jangan-jangan dua-duanya rusak misalnya, atau jangan-jangan malah dua-duanya nggak rusak. Nah, gimana caranya? Nah, caranya tadi kita harus yang pertama sekali adalah mendefinisikan variabel acaknya. Jadi baru setelah itu barulah kita kerjakan. Panjang nih nanti ceritanya. Seperti itu ya. Jadi harus dipahami caranya dulu.
Sama juga dengan contoh yang sebelumnya ya. Contoh yang sebelumnya tadi kita harus, nah kalau di contoh yang sebelumnya bedanya apa? Sudah ada penentuan variabel acaknya. Nah ini sudah agak lebih mending ya, karena sudah ada ditentukan. Nah kadang-kadang kasusnya itu adalah nggak ada ditentukan ininya, nggak ada ditentukan variabel acaknya, sehingga tantangannya adalah kita harus ini dulu, kita harus menentukan sendiri. Nah, gimana cara menentukannya? Tadi memahami soalnya gitu ya. Nah, berarti kalau contoh tadi misalkan dia bilang tentukan tentukan distribusi peluang untuk banyaknya yang rusak. Nah, sekarang sebenarnya dia mau beli berapa komputer? 2. Nah, maka kemungkinannya ada berapa kemungkinan nih? Mungkin aja 0 yang rusak. Itu kan berarti yang pertama kemungkinannya apa? Mungkin 0 yang rusak. Artinya kalau 0 yang rusak itu berarti kita mencari peluang X sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kan X-nya tadi adalah variabel acak yang merepresentasikan banyaknya komputer yang rusak. Nah ternyata dua-duanya itu nggak rusak misalnya, betul. Nah sekarang kita lihat, berarti mencari peluang X sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu misalnya mencari, ternyata dari 2 itu 1 yang rusak. Dan yang ketiga berarti ternyata dari 2 yang kita beli, dua-duanya rusak. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya adalah gimana cara mencari dari dua yang kita beli, dua-duanya betul semua, nggak ada rusak. Ingat tadi gambar kasusnya adalah misalkan di sini ada 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 aja ya. Iya 17 benar, 17. Kemudian yang biru nih yang rusak gitu ya, 18, 19, 20. Jadi ada 3. Nah yang kita mau beli itu 2. Ada 2 yang kita beli. Nah bagaimana berarti caranya? Caranya adalah dengan kombinasi gitu ya. Kombinasi apa? Yang pertama dari 3. Ini kan 3 yang rusak, totalnya 3 yang rusak. Kemudian ternyata nggak ada yang rusak kan, maka 3 kombinasi 0. Kemudian dikalikan dengan apa yang benarnya. Berarti kan yang dia beli sisanya kan ada 3. Berarti berapa yang benar? Berarti 17. Yang dibeli dua-duanya, berarti dua-duanya adalah betul kan, yang bagus, nggak yang rusak. Berarti 2 yang diambil, dibagi dengan semuanya 20 yang dibeli 2 gitu ya. Nah hitunglah berapa ini. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, berarti dari 3 ada diambil 1. Kemudian dari 17 ini juga 1 gitu ya, dibagi dengan 22. Kemudian ini berarti dari 3 2. Kemudian ini dari 17 0 gitu ya, dibagi dengan 20 kombinasi 2. Dapatlah berapa hasilnya. Sehingga nanti kita dapatkan distribusi peluangnya. Distribusi peluangnya tadi kan pasangan terurut ini ya, XFX nih. Nah maka distribusi peluangnya tadi kita buat seperti ini, XFX gitu ya. Berarti kalau X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. X-nya 0 berarti berapa peluangnya, X-nya 1 berapa peluangnya, X-nya 2 berapa peluangnya. Nah gimana cara membuktikan kalau ini benar jawabannya? Ya harus memenuhi 3 aksioma ini. Yang pertama, fx-nya benar nggak, besar sama dengan 0. Yang ketiga, kalau dijumlahkan sama dengan 1. Yang keempat, yang kedua maksudnya. Dan yang ketiga adalah peluang X sama dengan X itu sama dengan fx. Itu kalau diskrit ya. Nah sekarang kita lanjut ke kumulatifnya. Sekarang fungsi distribusi kumulatif. Jadi kumulatif distribution functionnya, definisinya di sini cumulative distribution function fx. Nah ini beda ya, ini f besar. Nah f besar x
sebentar. Nah, F besar X kalau tadi itu F kecil dari variabel acak diskrit dengan distribusi peluang Fx itu adalah F besar X sama dengan peluang X kecil sama dengan X sama dengan sigma Ft dengan T-nya kecil sama dengan X. Nah, pahami perbedaannya benar-benar ya. Kalau tadi, kalau fungsi distribusi peluang atau fungsi masa peluang itu Fx sama dengan peluang X tepat sama dengan X. Tapi kalau kumulatif, nah namanya juga kumulatif, berarti dia menjumlahkan sampai ke X gitu ya. Misalnya kalau tadi 0, 1, 2, kalau fungsi distribusi peluang kita cari di sini kan Fx-nya berapa, di sini F0-nya berapa, F1-nya berapa, F2-nya berapa. Nah, tapi kalau fungsi distribusi kumulatif misalkan di sini peluang X kecil sama dengan 2, maka kita jumlahkanlah semuanya. Ya, untuk X-nya minta hingga sampai tak hingga. Contoh, for the random variable m, the number of correct match in example 2. Jadi contoh kedua, nah ini yang kalian coba sebagai latihan. Jadi di sini banyaknya yang pasangan yang benar di contoh 2. Itu misalkan kita punya fungsi distribusi kumulatif saat X sama dengan 2, saat M sama dengan 2 ya, atau F besar 2 sama dengan peluang M kecil sama dengan 2. Berarti kecil sama dengan 2 berarti F0 dan ditambah F1. Nah, kenapa F2 nggak masuk, Bu? Nah, coba kerjakan dulu yang ini. Nanti baru mungkin bisa terjawab pertanyaannya ya. Nah, maka dapatlah F0 ditambah F1 itu sama dengan 1/3 tambah 1/2 sama dengan 5/6. Sehingga kalau kita bisa buat cumulative distribution function of M itu adalah, nah ini kumulatif ya. Karena kumulatif maka nilainya akan monoton naik. Makanya dari 0 akan ke 1 gitu ya, nilai peluang. Nah, ketika dia M-nya kecil dari 0, maka pasti dia 0. Karena peluangnya juga tidak ada 0. Kemudian ketika M-nya itu sama dengan 0, berarti sama dengan 0 ya. Kan M-nya besar sama dengan 0, kecil dari 1, maka peluangnya adalah 1/3. Ketika M-nya itu besar sama dengan 1, kurang dari 3, berarti bisa 1, bisa 2, itu 5/6. Nah, kemudian ketika M-nya besar sama dengan 3, maka 1 gitu. Karena tadi kondisinya adalah hanya 3 orang sebenarnya ya. Kalau adalah Smith, Jones, and Brown. Jadi kalau lebih dari 3 itu udah pasti peluangnya 1. Nah, sehingga kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini perbedaannya ya. Yang atas ini adalah probability mass function atau PMF, yang Fx nih. Kalau yang bawah discrete cumulative distribution function. Ini kumulatifnya CDF. Nah, ini singkatannya CDF. Ini F besar dan dia monoton naik. Gitu ya. Karena kan sesuai dengan syarat ini sebenarnya. Nah, ini sama dengan Fx. Ini adalah nggak harus sama dengan Fx gitu ya. Artinya maksimal Fx itu sama dengan 1. Nih. Mau berapapun, mau 1000 dia tetap sama dengan 1 maksimalnya. Nah, jadi ketika 0 dia 1/6 di sini. Ketika 1 berarti dia bertambah 1/6 tambah 1/16 tambah 4/16, 5/16. Kemudian ketika dia 2 berarti bertambah lagi 3, bertambah lagi dan seterusnya. Nah, ini untuk paham nomor example 4 ini harus coba dulu example 2 ya. Gitu. Nah, sehingga dari situ example 1 ini bisa teman-teman buat CDF-nya gimana. Example 2 ini
Ini kan berarti PDF-nya gimana, bukan PDF, sorry, PMF. PMF-nya gimana, CDF-nya gimana, harus dan gambarkan gitu ya. Ini gimana, kemudian example 3 juga sama ya. Nah, ini kan udah ada PDF-nya, walaupun PMF-nya walaupun belum ada hasilnya. CDF-nya seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke continuous. Jadi continuous probability distribution, distribusi peluang kontinu ya. Nah, catatan, ketika X kontinu maka peluang X besar dari A kecil sama dengan B. Karena berbicara line segmen tadi ya, interval, itu sama saja dengan peluang X besar dari A kecil dari B ditambah peluang X sama dengan B. Kenapa tambah ini? Karena ada sama dengan di sini. Nah, ini sama saja dengan peluang A besar dari X besar dari A kecil dari B. Itu ya. Jadi artinya apa? Artinya sama dengan atau tidak ada sama dengan itu sama saja ya. Kita anggap nggak ada sama dengannya gitu. Nah, in dealing with continuous variable, fx is usually called the probability density function. Nah, ini saya sampaikan tadi. Ingat, kalau yang discrete PMF, probability massa peluang. Probability mass function, fungsi massa peluang. Kalau ini probability density function, PDF, gitu, fungsi densitas peluang. Nah, makanya tadi saya bilang PMF, bukan PDF. Gitu. PDF tuh punyanya continue. Nah, karena dia continue, maka kita selalu mainnya di interval ya. The probability that X assumes a value between A and B is equal to the shaded area. Jadi, peluang dari X yang mengasumsikan dari nilai A dan B tadi itu adalah garis yang diarsir di bawah fungsi densitas. Jadi ini kan grafik fungsinya, itu kurva itu adalah kurva grafik fungsi. Nah, ketika X sama dengan A dan X sama dengan B, karena kita menghitung, berarti sama aja kita menghitung area yang diarsir ya di bawah fungsi. Nah, ingat apa yang kita gunakan ketika ingin menghitung luas daerah di bawah fungsi, yaitu menggunakan integral. Nah, makalah muncullah di sini integral. Integral apa? Nah, batasannya A sampai B, batasannya AB, kemudian dari fx dx. Nah, jadi perbedaan kedua adalah selain PDF dan PMF tadi, kalau discrete kita pakai sigma karena titik saja. Kalau discrete, kalau teman-teman lihat tadi, ini hanya sebuah titik ya, nggak ada luasan karena discrete, menghitung, membilang. Tapi kalau continue dia line segment dalam interval. Nah, karena variabel acak ini bicara tentang sebuah fungsi, maka kita bisa gambarkan grafik fungsinya dan peluangnya itu adalah luas area di bawah kurva. Nah, untuk mencari luas area di bawah kurva seperti yang kita pelajari di kalkulus, maka gunakanlah konsep integral. Jadi kalau discrete punya sigma, kalau continue punya integral gitu ya. Nah, ini sama, dia juga punya syaratnya, punya definisinya, sama-sama besar sama dengan 0. Kemudian tapi kalau yang discrete tadi dia sigmanya harus sama dengan 1, ini luas daerahnya yang harus sama dengan 1. Kemudian peluang X besar dari A kecil dari B itu sama aja dengan menghitung integral A sampai B dari fx dx. Example 5, contoh. Suppose that the error in the reaction temperature in Celsius for a controlled laboratory experiment is a continuous random variable X having the probability density function. Asumsikan atau anggap bahwa error atau kesalahan dalam suhu dalam Celsius untuk eksperimen di lab itu adalah berdistribusi kontinu ya, variabel acak kontinu, yaitu variabel acak X yang memiliki probability density function. Dari namanya sih udah kelihatan berarti kontinu, karena density bukan mass, bukan massa. Nah, fungsinya fx sama dengan x kuadrat per 3 kalau x nya besar dari min 1 kecil dari 2. Dari syaratnya juga sudah kelihatan ya. Dan 0 kalau yang lainnya. Yang pertama, verify that fx
is a density function. Kita lihat yang pertama, memenuhi nggak fx-nya besar sama dengan 0. Memenuhi ya. Kemudian yang kedua, integral minta hingga dari fx dx-nya sama dengan 1 atau tidak. Nah, coba teman-teman kerjakan integralnya. Integral minta hingga sampai fx dx-nya apa ya sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Ingat ya, batasnya minta hingga, bukan min 1 sampai 2. Kemudian yang ketiga, peluangnya adalah integral dari batas A sampai B fx. Nah, kemudian tentukan, diminta untuk mencari peluang X besar dari 0 kecil dari 1. Artinya kita diminta mencari apa? Langsung aja ya. Mencari integral dari 0 sampai 1 fx dx. Nah, yang mana berarti ya? Seperti itu. Kemudian dia juga punya cumulative distribution function atau CDF-nya. Nah, CDF-nya ini konsepnya sama tapi dia menggunakan integral. Kalau tadi X kecil sama dengan X, dengan syarat sigmanya ada tadi T kecil sama dengan X ya. Kalau ini minta hingga sampai X, dia juga menggunakan integral. Nah, as an immediate consequence, jadi akibatnya, jadi kita dapat tuliskan sebenarnya peluang X besar dari A kecil dari B itu sama saja dengan menghitung FB dikurang FA. Fungsi distribusi kumulatif saat B di titik B kemudian dikurang dengan fungsi distribusi kumulatif di titik A. Dan sebenarnya fx PDF itu adalah turunan dari fx, lawannya ya. Kan fx ini integralnya. Jadi kalau fx ini adalah turunan dari f besar x. Kemudian terakhir, nah di sini ada contoh for the density function of example 5. Ini ada dari PDF example 5 yang ini. Find fx, f besar x atau cumulative distribution function, and use it, dan pakai itu to evaluate, untuk mengevaluasi peluang x besar dari 0 kecil sama dengan 1. Oke ya. Jadi untuk materi yang variabel acaknya sampai sini dulu. Ini sebenarnya harus teman-teman ulangi terus, didengarkan dan dipelajari terus bukunya, dan juga latihan terus. Kenapa? Karena tadi ya sudah banyak, dalam beberapa menit tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali istilah, mulai dari fungsi, kemudian tadi ada juga discrete continue. Nah, kapan pakai discrete, apa namanya, kalau kumulatif, syarat-syarat aksiomanya apa kalau discrete, kumulatif yang discrete itu kayak gimana bentuknya, apa kaitan PMF dengan CDF di discrete, kemudian kalau di continue juga sama seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, kemudian CDF-nya seperti apa kaitan PDF dan CDF-nya. Nah, paling basic sekali kapan pakai variabel discrete, kapan pakai variabel continue, itu teman-teman basicnya harus paham banget ya gimana cara menentukan gitu. Oh, ini variabel acak discrete, ini variabel acak continue. Gimana caranya? Dengan mengerjakan latihan-latihan soal ya, harus banyak-banyak berlatih. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini, semoga dapat diterima dan ini ya, dan bisa memahaminya dan mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih.